Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Yohanes 1 ayat 12. Kita baca 3 ayat ini. Yohanes 1 ayat 12. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat yang ke-14. Ini rupanya yang baru. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yes. Haleluya. Jadi begini saudara-saudara, saudara dan saya harus penuh firman dan penuh roh. Amin. Penuh firman dan penuh roh. Karena untuk jadi dewasa, kita penuh firman saja tidak bisa. Kita cuma mengetahui saja. Dan yang mengubah saya, mengubah saudara adalah Roh Kudus. Amin. Haleluya.
Nah, bagaimana saya dirubah? Saya dirubah oleh Roh Kudus. Sederhana. Tadi lagu bilang, buka hati, jangan berserah penuh di hadirat-Mu. Amin, amin. Seluruh Tuhan mau kalau saudara mau penuh firman, penuh roh, saudara harus buka hati. Amin. Tidak ada jalan lain sebab Tuhan selalu mau memenuhi kita. Tuhan selalu mau mengendalikan kita. Tuhan selalu mau lead hidup kita. Dia memimpin hidup kita. Tetapi Dia tidak menemukan semua orang mau. Haleluya. Jadi yang membuat saya berbeda dengan orang lain, saudara berbeda dengan orang yang lain, bukan soal pintar atau bodoh, bukan soal ekonomi strata, ekonomi sosial tinggi atau rendah, bukan karena senior junior, tetapi persoalan adalah mau buka hati. Saudara, kalau mengalami Roh Kudus cuma orang pintar bisa, kasihan kita yang bodoh-bodoh. Yang bodoh bilang amin. Ya, lebih baik saudara pintar tapi mengaku bodoh daripada bodoh pintar. Sampai hari ini saya masih tetap bodoh ya. Haleluya. Jadi kalau soal skill IQ, saudara tinggi atau rendah, IQ 200, IQ jongkok, idiot, bahkan imbisil sekalipun. Tapi kalau buka hati, maka Roh Kudus akan membuat engkau yang punya status sebagai teknon, Yohanes 1 ayat 12, sebagai anak. Saudara, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, Roma 8 ayat 14 adalah anak Allah. Ada dua kata anak. Yohanes 1 ayat 12 anak tapi bayi. Yohanes 1 ayat 12 anak tapi bayi. Kata Yunaninya teknon. Katakan teknon. Teknon itu bayi. Tapi ada anak Roma 8 ayat 14 itu anak dewasa, anak huios. Bacanya hui, langsung hui, awios, huios. Tulisan aslinya huios, jadi baca huios. Katakan huios, langsung huios. Jadi saudara tidak bisa huios, tidak bisa upgrade, tidak bisa mature, ya, tidak bisa press on, go to maturity tanpa proses dari pembimbingan, pengarahan, drive dari Roh Kudus. Sehingga kalau saudara lihat ada orang lain makin hari makin matang, makin hari makin dewasa, apa masalahnya? Masalahnya tadi karena dia mau buka hati. Amin. Halo. Jadi firman secanggih siapapun, sehebat seurapan siapapun yang berkhotbah, itu tidak banyak berdampak pada orang yang tidak mau. Tidak banyak perubahan bagi orang yang hanya melihat firman sebagai pengetahuan, melihat firman sebagai bahkan materi untuk argumentasi argumentasi. Kalau hanya melihat sebagai sebuah akomodasi atau menyimpan. Soal firman yang disimpan tanpa Roh Kudus akan menjadikan kita seperti kelompok Farisi. Saudara, kelemahan Farisi cuma satu, sampai mereka mengalami Yesus, mengalami Roh Kudus, orang semua ini kalah. Karena firman Tuhan bilang begini, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik levelnya dari orang Yahudi dan ahli Taurat, kenapa tidak lebih baik? Mereka menguasai titik koma dari ayat Alkitab. Cuma yang kurang pada mereka, ingat ayat firman, huruf mematikan, tapi rohlah yang menghidupkan. Jadi kalau kita tahu firman, ya saya juga pengalaman. Tahu firman tidak jamin bahwa saya bisa mengerti firman. Saya tahu firman, bisa mengajarkannya, tapi belum tentu saya diubah oleh firman yang saya bicarakan. Kalau saya tidak mau Roh Kudus jamah di saya. Saudara, saya merasa sekali bahwa saya beruntung punya istri yang selalu mengingatkan saya, mendoakan saya. Mendoakan itu terutama. Saya seorang Max yang kalau saudara kenal
Bahasa Yunani dia bilang ketekokong. Tahu ketekokong? Betul-betul saya punya hidup ini, kalau bukan Roh Kudus yang muncul adalah ego. Kalau saudara punya hidup tidak dijamah oleh Roh Kudus, yang muncul adalah aku yang tidak laku, yang sudah kaku ini harus dipaku supaya dipaku dan tidak lagi kaku, dan agar supaya Roh Kudus dalam kita menjadi baku, dan Yesus punya nama laku. Haleluya. Aku ini harus dipaku, dan kalau dipaku itu rasanya kaku, rasa mati saudara. Tapi kalau tidak mati, Roh Kudus tidak mau. Haleluya. Haleluya. Buka hati untuk jamaah berserah di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, diharapkan beberapa berkat, beberapa promosi terhalang karena kita tutup hati, karena kita tidak buka hati. Saudara-saudara, hari ini saya ingin saudara press on, cuma cerita. Amin. Bergerak dari Yohanes 1:12 ke Roma 8:14. Bagaimana caranya? Buka hati. Amin. Buka hati buat siapa? Buat Roh Kudus. Haleluya. Karena begini, kalau tidak Roh Kudus, kita tidak mengerti firman. Kalau tanpa Roh Kudus kita tidak paham firman. Sekali lagi, tanpa Roh Kudus kita tidak paham firman. Jadi Roh Kudus, saudara-saudara, proses pendewasaan tidak akan terjadi tanpa campur tangan dari Roh Kudus. Memang saya harus tekan sini, hati-hati. Kalau kita ngeroh, hati-hati. Kalau kita ngeroh itu baik, tapi jangan ngeroh tanpa firman. Ngeroh tanpa firman itu bisa sampai dukun. Jadi segala sesuatu dihalalkan karena atas nama Roh. Atas nama Roh, Tuhan bilang saya harus tempelin kamu. Nah itu atas nama Roh. Tapi atas nama Roh itu baik kalau saudara-saudara ingat baik-baik, full word of God, the word of God, full firman. Katakan full firman. Kalau full firman dan full Roh, maka saudara punya hidup akan berbeda. Saudara akan mengalami yang namanya transformation, perubahan wujud, perubahan bentuk, perubahan karakter, perubahan kelakuan, perubahan tujuan, perubahan dimensi, perubahan motif, haleluya, perubahan semangat, haleluya. Transformasi terjadi oleh karena Roh Kudus. Jadi kita tidak boleh lupa campur tangan Roh Kudus di gereja kita. Kita sepakat bahwa gereja lokal kita mau jadi gereja yang sehat. Amin. Nah, gereja yang sehat, poin pertama adalah harus mau mengalami Roh Kudus. Mengalami Roh Kudus dan mengetahui Roh Kudus dua hal yang berbeda. Mengetahui Roh Kudus Allah, ya bagus. Mengetahui bahwa dia punya kuasa, ya baik. Tapi mengalami adalah hal yang lebih penting. Mengalami Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus, saya pakai kata agen kerajaan surga, yang bisa mengubah saya, bisa mengubah saudara. Jadi kalau ada hadirat Tuhan, jangan saudara lihat ya, kan hadirat saudara itu mahal, penting, dan itu akan mengubah saudara. Orang belajar 1 tahun dengan orang dijamah Roh Kudus 1 hari masih lebih butuh orang dijamah Roh Kudus 1 hari. Orang belajar 1 tahun, saudara-saudara akan buang waktu kalau Roh Kudus tidak jamah hati. Itu sebabnya hari ini yang pertama, kalau saudara mau mengalami campur tangan Tuhan, ingat hal ini. Yang pertama, kita tidak dapat mengerti firman kecuali Roh Kudus yang tuntun kita. Katakan amin. Kalau saudara orang-orang pemikir di sini, saya sendiri adalah seorang pemikir, dan saya berpikir cuma tidur, saya tidak berpikir. Hanya tidur saya tidak berpikir. Sampai makan pun saya berpikir. Saya berpikir banyak hal, dan saya hanya dibatasi oleh keterbatasan tertentu. Tapi kalau semua isi pikiran saya terapkan atau saya kerjakan, saya tidak tahu ini saya jadi orang apa. Saya harus mengikuti kehendak Tuhan. Sebab ada yang saya kerjakan ternyata bukan kehendak Tuhan.
Itu hanya untuk memperkenalkan diri, hanya untuk show, hanya untuk saya kelihatan hebat, hanya untuk supaya saya mengejar sesuatu. Dan itu mungkin harus selalu diingat dan dirapi-rapikan. Sebab agenda kita bukan lagi agenda diri kita. Kalau kita terkenal itu dampak, amin. Tapi kalau kita tujuannya Yesus, saudara-saudara tidak akan pernah salah. Kalau untuk Yesus kita tidak akan pernah salah. Kita ada duit, ada berkat, itu dampak, itu bukan tujuan. Tapi kalau kita oleh Roh Kudus terus diarahkan pada Yesus, kita akan mudah. Yang pertama, Yohanes 14 ayat 26a, bahwa kecuali Roh Kudus tuntun, kita tidak mungkin mengerti firman. Ajaib ya. Haleluya. Saya ganti arah. Firman Tuhan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Yohanes 14 ayat 26 ya, betul. Ya, betul. Aduh. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yaitu penghibur. Ya. Ada lagu lama. Penghibur datanglah, penghibur datanglah. Siapa? Itu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sama seperti saudara tahu main puzzle tahu? Puzzle apa? Puzzle. Ya, puzzle itu artinya ada satu mainan yang gambar utuhnya sudah kita tahu, tapi ketika dibongkar, kita mau pasang kembali menjadi cocok seperti gambar besarnya. Itu kadang kalau kita punya tingkat keakuratan, tingkat IQ rendah, itu berhari-hari tidak tersambung, berhari-hari tidak match, berhari-hari tidak terpasang. Kita bingung ini tempatnya di mana. Berapa banyak ayat saya dengar selama saya jadi hamba Tuhan, tapi saya tidak tahu kaitannya ini ke arah mana. Itu masalah. Haleluya. Contoh 1 Korintus 2 ayat 9. Sudah lama saudara dengar toh? Itulah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang belum pernah muncul di dalam hati manusia. Itu semua disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan selama ini saya pahami, saudara juga pahami, ini berkat-berkat mobil, rumah, uang, dan lain-lain. Karena apa? Parsel gambar besarnya kita tidak tahu. Sehingga ketika kita sukses, dan inilah yang belum pernah dilihat oleh mata. Orang sukses sudah ada di tempat lain, sudah dilihat, sudah didengar. Jadi apa yang belum pernah dilihat, betul-betul belum pernah lihat. Apa yang saudara belum pernah lihat? Haleluya. Saya belum pernah lihat istri saya berjalan di udara. Belum pernah. Haleluya. Belum pernah. Apa yang belum pernah dilihat? Ini sebenarnya dimensinya bukan lahiriah saja, tapi dimensinya adalah dimensi spiritual. Dimensi spiritual itu tidak bisa orang-orang natural mengerti yang spiritual. Halo, kalau saudara berada, misalnya saya punya cucu keponakan, dia hafal sekali itu di Soviet Rusia punya bendera putih biru merah. Dia hafal penduduknya, tanknya, tentaranya, dia hafal. Dia masih umur 7 tahun. Dia hafal negara mana yang sedang diinvasi oleh ras Rusia. Dia kuasai. Nah, apa namanya itu? Ukraina. Saya berharap ini tidak dilanjutkan karena ini melanggar peri kemanusiaan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, orang-orang bisa tahu sesuatu, bisa memahami sesuatu, tapi memasang-masangkan di kaitan gambar besarnya itu. Saya diberkati untuk apa? Saya dapat karunia untuk apa? Orang selalu bilang supaya sukses, supaya dipakai Tuhan, supaya saya berhasil, supaya saya terkenal, supaya saya memiliki nama. Ya, itu adalah dampak. Kalau motif kita ke situ, kita tidak tahu gambar besarnya. Dan gambar besarnya cuma Roh Kudus yang bisa bawa.
Ada banyak ayat yang selama ini saya baca dan saudara baca salah baca. Bukan salah baca. Memang ayat itu saudara di dimensi spiritualnya itu diinspirasi, inspired by the Holy Spirit, diinspirasi oleh Roh Kudus. Yang nulis adalah Roh Kudus, yang punya firman adalah Roh Kudus. Yang mau baca dan mencari mengerti orang yang tidak mau percaya Roh Kudus, bagaimana bisa? Tak bisa lah saudara-saudara ya. Tak mungkin ya. Nah itu sebabnya saudara-saudara, tanpa Roh Kudus kita ini akan jadi Farisi semuanya. Dan oleh karena Roh Kudus, kapan Roh Kudus mau menuntun saya dan saudara? Ketika saya mau. Kapan ketika saya mau? Lihat waktu praise and worship. Waktu kita doa, kita praise and worship. Saudara, Tuhan Allah tempatnya tinggal di tempat yang maha tinggi. Tapi Dia mau turun di setiap hati yang hancur. Dia mau turun di setiap hati yang remuk. Hati yang remuk itu gimana? Kalau dia dengar firman, dia bilang, masa begitu? Tidak bisa begitu, Pak Pendeta. Nah bisa, saya tahu begini. Tidak bisa begitu. Maksudnya, ini sesuatu dalam pemahaman kita. Sesuatu yang tidak mungkin kita mengerti, tapi kalau Roh Kudus yang jamah hati kita bisa paham. Amin. Kita bisa mengerti. Saya juga mengalaminya. Dan saya percaya kalau saudara mengalami Roh Kudus, gereja kita mengalami Roh Kudus, pribadi mengalami Roh Kudus, maka waktu kita dengar firman, saudara, 1 kali dengar firman dan mengerti, 2 kali dengar firman dan mengerti, 3 kali tidak dengar firman dan mengerti, 4, 5, 6, sudah 10 tahun tidak mengerti. Dari mana tahu kita tidak mengerti? Kita tidak berubah. Halo, mengerti itu dilihat dari perubahan. Katakan amin. Saya mengerti, saya berubah, itu tandanya saya mengerti. Sama-sama ucapkan, saya berubah, itu tandanya saya mengerti. Misalnya saudara, saya terima kasih karena saya punya printer sekarang, hasil sudah tidak pakai kacamata, terbaca sudah, mantap sudah hasilnya. Terima kasih banyak Pak Robi. Ada rahasia yang saya tidak boleh bongkar, yang tukang servis lainnya nggak punya, tapi Pak Robi ada di cairan khusus. Dan cairan itu cuma Pak Robi yang tahu. Kalau dia bikin sesuatu, orang lain tak putar-putar. 750.000 ganti head, print head. Itu print head yang baru 1.200.000 kalau printer saya. 750 kalau servis. Tetapi karena kasih karunia ada satu ilmu, saya dapat anugerah. Kali ini gratis. Thank you very much, my brother. Tapi apa rahasianya? Itu rahasianya. Ada, saudara punya rahasia. Kenapa orang ini bisa berubah? Karena dia punya Roh Kudus. Amen. Roh Kudus yang merupakan kekuatan untuk transformasi. Jiwa saudara 20 tahun saudara biasa sakit hati. Saudara merubah yang sakit hati itu 20 tahun. Baru kenal Yesus, baru kenal firman 2 tahun. Jumlah 20 tahun itu lebih kuat menahan saudara daripada 2 tahun saudara mendengar firman. Tapi 20 tahun itu akan roboh seperti stronghold, seperti benteng. Itu akan roboh kalau Roh Kudus membuka selubung. Haleluya. Kalau kita baca firman masih pakai selubung, dari mana saya tahu saya baca firman itu ada selubung? Kita kalau mau tidur susah, kita baca ayat Alkitab, kita cepat tidur. Nah, itu orang-orang yang tanda-tanda ada selubung. Kedua, cepat pasti karena tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Tidak ada yang namanya peran illumination, illuminate by the Holy Spirit. Roh Kudus yang membuka ayat ini dan membuka kita mengerti. Seperti ada sesuatu loncatan. Itu kau tidak masuk. Ayat ini kau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. So hafal di luar kepala. Mau praktekkan itu DP susah sampai orang mau itu apalagi. Kenapa? Roh Kudus tidak dilibatkan. Roh Kudus dilibatkan, kita paham. Dan orang paham tandanya apa? Ya, bro. Kalau saudara bisa mengerjakan sebuah alat itu dengan mudah, sementara orang lain suka putar-putar bersuara biru,
tidak bisa dipecahkan masalahnya. Tandanya, saudara punya skill belum berubah, amin. Saudara punya kemampuan belum di-upgrade. Dan yang membuat kita bisa di-upgrade untuk paham firman. Satu kali Daud dengar firman, 2 hal dia tangkap. Kasih ingat, 1 kali dia dengar firman, 2 hal dia tangkap. 10 kali saya dengar firman, saya nggak dapat. Itu karena apa? Roh Kudus tidak dilibatkan. Jadi kalau ada hadirat Tuhan, jangan saudara lupa, ini sangat berharga. Ini yang membuat ada PLL bilang begini, atau ada pengkhotbah bilang begini, ayo pimpin baik-baik supaya hadirat turun, supaya kita mengkhotbah gampang. Ini teori sederhana. Karena kalau hadirat ada turun, saudara punya hati terbuka, firman biar keras, saudara akan bilang, yes, terima kasih. Amin. Firman makanan saya, haleluya. Tapi kalau saudara khotbah yang kelima, orang memang menyanyi, orang memang memuji Tuhan, orang cuma tunggu terompet sembahmu. Kalau saudara khotbah keras, saudara langsung pelan-pelan keluar, dan saudara baru lari di mandi-mandi. Kenapa tidak ada peran Roh Kudus koneksi kita dengan firman adalah Roh Kudus yang mengubah kita firman dan Roh Kudus. Jadi kalau supaya saudara memahami firman, dan memahami firman itu apa? Supaya kita punya hidup lebih mudah. Halo. Hidup kita kalau kau dengar firman dengan baik, melakukan dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati bakulmu, diberkati adonanmu, diberkati bisnismu, diberkati relasimu, diberkati posisimu, diberkati jabatanmu, diberkati usahamu, diberkati yang namanya separasi. Haleluya. Tapi awalnya adalah mendengar baik, mendengar satu, mendengar baik, melakukan dan melakukan dengan setia. 4 variabel ini, mendengar satu, mendengar baik, melakukan dengan setia. 4 ini tidak bisa dengan kekuatan kita. Karena Ulangan 28 ayat 1, 2 dan seterusnya sampai 14 itu sudah diulang-ulang oleh orang Farisi. Orang hafal sudah sampai mati. Orang ulang-ulang sampai begini. Saudara, ada satu bapak, dia setel jago, kemudian naik pesawat, dia bilang, pilot, seberapa lama jadi pilot? Sudah 20 tahun. Bapak siapa? Saya pendeta. Pilot, kan jago kan? Pilot. Tahu mana kalau mana jago, tahu mana kasih terbang di pesawat undur. Bukan maju, undur. Pilot bilang, Pak Pendeta, boleh kita tanya? Boleh. Bapak hafal tuh Bapak kami? Boleh. Saya hafal. Coba Bapak baca dari belakang. Hafal dari belakang. Orang Farisi bisa. Dia hafal dari belakang. Karena dia hafal titik koma. Itu sebabnya ada ayat mengatakan 1 iota. 1 iota, huruf terkecil daripada huruf Ibrani, iot. Huruf terkecil daripada Yunani, iot. Iota. Jadi 1 iota, 1 titik kecil. Itu 1 titik kecil di Ibrani, kalau saudara lupa taruh, dia berarti berbeda. Itu namanya iot. Ya. Itu ada iot, H, ya. Itu YHWH. Iot, He, Waw, He. Kalau saudara keluarkan iotnya, maka berbunyinya lain. Jadi orang Farisi tahu, tapi apa yang kurang? Mengalami Roh Kudus. Jadi saudara, kita mengalami Roh Kudus di sini, ini adalah sebuah kasih karunia. Karena saya tidak capek-capek bekerja. Saya sudah evaluasi satu hal. Biar lagi ngana pintar, biar ngana jago bicara. Yang merubah orang itu Tuhan. Yang merubah orang itu Roh Kudus. Jadi istilahnya kita ini mesti selalu bergantung pada Roh Kudus. Yang mau mengalami Roh Kudus lambaikan tangan. Saya mau. Kenapa? Karena dengan Roh Kudus ternyata saya bisa paham firman. Paham itu tadi saya sudah lakukan dulu, baru saya bicara. Yang kedua, Yesaya 10 ayat 27. Firman Tuhan, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Coba lihat di bahasa Inggris ada King James. Yes. Pokoknya biar tahu baca mereka sih. And it shall come to pass in that day
that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck. Then and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Haleluya. Apa yang bagian akhir yang saya tekan? And the yoke shall be destroyed because of the anointing. Ada sesuatu yang mematahkan belenggu. Ada sesuatu yang mematahkan kuk. Kuk, kau tuh kuk, itu sapi pegang pasangan gandaran di sini. Kita semua saudara, saya maklum, saya sadar bahwa masalah kita bukan masalah apa-apa, tapi semua kita punya masalah satu saja, sama. Kita punya beban. Saya minta perhatian ya. Saya minta perhatian karena ini penting untuk kita tangkap. Yang pertama, waktu kita percaya Yesus, signature kita sudah ditebus. Signature sudah selesai. Signature, apa itu signature? Begini, sesuatu yang membuat seekor udang menjadi udang adalah natur udang. Lah, sesuatu yang membuat seekor udang menjadi udang adalah natur keudangan. Kalau natur keudangan diganti dengan natur keketangan, kepikingan, mengerti maksud saya? Maka ketika disuruh maju, udang bukan akan mundur, karena naturnya berubah, dia akan minggir, karena naturnya berubah. Itu bernama natur. Natur dari pepaya, ya, beda dengan natur daripada pisang. Kalau natur pepaya diubah kepada natur pisang, maka pepaya tidak lagi punya biji. Ya. Betul? Kalau natur pisang diubah kepada natur pepaya, maka pisang memiliki biji. Ada juga pisang tertentu, ada biji tertentu. Pisang sepatu. Ada kadang-kadang ada muncul lebih biji. Itu dari nama mustika. Natur kita sebagai pendosa sudah dicampur. Natur. Jadi kalau kita mati kapan saja, pasti masuk surga. Saudara, orang-orang surga bilang amin. Tapi saudara jangan lupa, ada namanya the yoke. Katakan the yoke. Yoke itu apa ya? Kuk, beban yang sebenarnya ini kalau sudah mati sudah tidak ada. Kalau masih hidup masih ada. Masing-masing kita memiliki titik lemah. Titik lemah, ada yang lemahnya di mata, ada yang lemah di telinga, ada yang lemahnya di bibir, ada yang lemahnya di kaki gatal. Nah, titik-titik lemah kita masing-masing itu yang namanya sin habit. Dan ulangi. Karena walaupun saya tidak selesai khotbah tidak masalah, nanti kita masih ada hari Sabtu. Haleluya, masih ada hari Minggu. Hari Senin besok lagi ada acara. Waktu kita percaya Yesus, katakan waktu saya percaya Yesus, signature saya selesai. Jadi saya orang benar. Saya orang kudus. Ya, jangan ragu. Waktu signature saya dicopot, ditebus, dibayar, dipreteli, dihancurkan, dibinasakan oleh darah Yesus, waktu itu signature kita atau natur dosa kita selesai. Itu sebabnya ada bahasa di penyalipan waktu kalimat terakhir Yesus bilang it is finished, atau sudah selesai, atau orang-orang bilang tetelestai, selesai. Hampir sama dengan Indonesia, sudah selesai. Orang Yunani bilang tetelestai, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Signature kita. Jadi kalau signature sudah tidak ada pada kita, sekarang ada yang dalam kita sekarang adalah itu yang sebentar saya bilang. Tapi yang saya lupa kasih tahu, sekarang yang ada dalam kita adalah Christ nature. Yes. Benih ilahi sekarang sudah ganti dari signature. Jadi kalau saudara mati, halo, siapa yang serencana? Kalau saudara mati, saudara pasti, katakan pasti, masuk surga. Tapi ini bukan sekali selamat tetap selamat. Saya akan jelaskan gambar besarnya. Waktu kita masih hidup, saya balik lagi. Waktu saya percaya Yesus, hari ini 27 Februari 2022,
Dan saya maaf, hari ini saya belum rencana mati, saya rencana hampir umur 90. Nah, haleluya. 90. Doakan saya ya, haleluya. Sama seperti Billy Graham, sehat-sehat. Nanti mati setelah Tuhan boleh kita. Jangan Tuhan tampilin kembali. Sekarang saudara, ketika 27 Februari saya percaya Yesus dan saya mati hari ini, saya langsung surga. Ya. Nah, tangkap baik-baik ini. Karena saya mau bicara tentang peran Roh Kudus. Waktu kita mati langsung surga. Nah, sekarang kalau kita masih hidup 20 tahun ke depan, nah itu persoalan. Karena waktu kita hidup masih 20 tahun, 30, di sana ada namanya sin habit. Sin habit itu adalah kebiasaan berdosa yang tersimpan di pikiran, perasaan, dan kehendak kita, yang dia bahasa bungkusannya namanya jiwa. Di dalam jiwa adalah pikiran, perasaan, kehendak, memori, imajinasi. Saudara menghayal tentang bagaimana kita mencintai dia di God. Itu habit, sin habit. Karena saudara terbiasa dulu begitu, sin habit itu masih ada. Nah, sin habit ini dikeluarkan, dibersihkan dengan apa? Tadi dengan firman dan Roh Kudus. Jadi banyak dengan firman, banyak buka hati bagi Roh Kudus. Sin habit ini yang namanya yoke tadi, cook tadi. Padahal kita berusaha nak mendekati tinggi, tapi dia baru pulang mendekati tinggi. Apakah saudara ada bahasa yang begini? Aku suka akan hukum Allah, tapi di dalam batinku ada pergumulan yang namanya sin habit. Nanti kapan dia berhenti? Kapan? Setelah saudara bertambah gelar 1 ALM. Kalau saudara sudah ALM, saya kan kalau orang sudah mati, tante-tante somati kalau dia pakai listrik tebal, saudara bilang, tante pakai listrik tebal sekali. Kalau dia darah tinggi, dia mau bicara, bilang mantap tak laporan. Kalau dia berani bicara begitu, langsung keluarga bersyukur, puji Tuhan, so hidup pula. Tapi kalau dia sudah mati, tidak lagi. Jadi kalau kita sudah mati, tidak lagi ada sin habit. Jadi persoalannya adalah setelah 0 tahun sampai 20 tahun kita bergerak bersama ikut Tuhan, masih hidup di dunia, dengan di tengah ombak dan arus percobaan ini. Haleluya. Yang berpegang ombak menada tua itu orang karo di tengah ombak sampai keluar bahasa roh. Semua roh penguasa menada tua selesai. Karena ada kalau di depan mengatasinya dalam roh, dan 2 berdua cepat 3 orang. Saya percaya saudara, selama kita ikut Tuhan, di sini persoalannya keselamatan bisa hilang. Karena apa? Demas mengikuti dunia, Yudas mengikuti hati nuraninya. Saudara tahu bahwa Saul mengikuti moodnya. Bagi Saul lebih penting kehormatan daripada Tuhan. Bagi Saul posisi lebih penting daripada mendengarkan Samuel. Nah, itu sebabnya masalah. Jadi kalau saudara mau kuat, sudah katakan saya mau kuat. Tidak bisa kalau tanpa firman. Saudara tidak bisa tanpa Roh Kudus. Lebih hebat lagi kalau saudara tidak percaya Roh Kudus. Saya percaya saudara-saudara sekarang arah saudara mulai terarah. Bahwa kita ini tidak bisa selama 1 sampai 20 tahun ini bisa survive. Kata survive itu artinya bertahan. Orang masih percaya Yesus tapi kepahitan jalan terus. Ada. Orang masih percaya Yesus tapi ekonomi orang alih terus menerus. Ada orang masih percaya Yesus tetapi yang namanya sakit penyakit tidak bisa dia lawan. Oke, kalau dia tidak sampai memuja Yesus, tidak memuja Roh Kudus, dia mati pasti surga. Tapi kasihan, selama 20 tahun hidupnya stres terus. Haleluya. Jadi apa? Kita butuh yang kedua untuk mengalahkan sin habit itu. Kita butuh Roh Kudus. Sebab sin habit, the yoke, shall be destroyed because of the anointing. Anointing itu pengurapan. Pengurapan itu Roh Kudus. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Ubah kami Bapa
Ubah saudara yang selalu stres karena tak berdaya menghadapi beban sin habit tadi. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jawablah aku Tuhan, jawablah. Kapan dia jawab? Ketika saudara buka hati. Ubahlah kami menjadi baru. Sama-sama. Yes. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Yes. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Ada jemaat yang bertanya, bagaimana Pak Gembala? Tuhan mengubah saya bagaimana cara? Saya tadi, saudara buka hati. Amin. Tapi jangan salah paham ya. Allah tidak pernah menggunakan penyakit untuk mengajar kita. Tidak. Allah tidak pernah menggunakan kemiskinan mengajar kita, karena the prosperity is the will of God. Kemakmuran adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau kita kesusahan itu berhubungan dengan hukum-hukum keuangan, hukum-hukum berkat. Karena hukum sama dengan hukum gravitasi. Saudara tidak perlu melihat Tuhan, apakah saya akan jatuh dari pohon kelapa ini kalau saya loncat? Tuhan bilang tidak usah tanya, kamu pasti jatuh. Karena itu hukum. Betul? Tuhan, apakah saya akan diberkati kalau saya memberi? Tidak usah tanya, itu hukum. Paham ya? Paham? Jadi kalau Tuhan bentuk kita dengan cara apa? Tuhan kirim masalah? Tidak. Masalah adalah alat untuk menguji sampai di mana level kita bersikap terhadap tantangan itu. Siapa kita? Itu dilihat pada waktu kita berhadapan dengan masalah. Daud dan Saul masalahnya sama, tapi Daud dan Saul berbeda cara sikap mereka. Jadi masalah bukan alat pembentukan. Pembentukan itu dua: firman, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus dan iblis cara bekerjanya samanya di mana, bedanya di mana? Ada yang tahu? Roh Kudus adalah roh, iblis adalah roh. Tapi bedanya Roh Kudus dan roh iblis, bedanya dalam bekerja adalah satu saja saya beri ya. Roh iblis, saya langsung bilang iblis, dia suka berujuk. Dia suka paksa, dia suka suruh. Saudara undang atau tidak undang, dia datang. Dia jalan keliling sama seperti singa. Dia cari kalau ada peluang dia masuk. Sebab ada ayat, jangan beri kesempatan kepada pembawa. Tapi kalau Roh Kudus tidak. Dia tidak bilang begini, oh ini orang ini rupa alifur, kita masuk, pasal dan gitu. Nah, jadi bagaimana kalau Roh Kudus mau mengubah kita? Karena perubahan itu oleh firman. Firman itu adalah madu, firman itu adalah roti, firman itu adalah godam, firman itu adalah terang, firman itu adalah pedang. Kalau saudara mau diiris, dipisahkan antara niat hati yang baik dengan niat hati yang salah, motif yang benar, motif yang salah, firman yang mau iris dan pada tulang belakang sampai tulang sumsum dia bisa pisahkan itu firman. Itu yang membentuk kita. Roh Kudus kalau dia membentuk kita, dia tidak paksa-paksa orang. Halo para BL, kan kita sudah sepakat. Dulu sana dengan memuji Tuhan, suka laknat Tuhan turun. Anugerah Tuhan ada melimpah di sini. Anda tidak memuji Tuhan, Anda suka Roh Kudus, maaf, tempelan Anda. Roh Kudus tidak paksa orang. Tapi Roh Kudus bilang, maukah engkau? Maukah engkau? Jawab, yes saya mau. Mau apa? Mau diubah. Sebabnya kita nyanyi, ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Yes. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Kalau mau diubah,
saudara bisa berubah. Yes. Dan kalau mau diubah, firmanlah bahan bakunya. Jadi kalau mau diubah oleh firman, banyak dengar firman. Tapi dengar firman mesti ada 3 hal yang saudara pegang baik-baik. Saya ini agak melebar kemana-kemana, tapi saya percaya Roh Kudus yang tuntun. Kalau saudara mau diubah oleh firman, perhatikan 3 hal. Ada yang sudah ingat 3 hal itu apa? Apa yang saudara dengar? Itu penting. Kalau saudara dengar soal berkat saja, itu masalah. Kalau saudara dengar soal mujizat salah, firman tentang mujizat, berkat, itu masalah. Tapi kalau saudara dengar tentang firman membuat saudara berubah menjadi seperti Kristus, itulah firman yang benar. Amin. Haleluya. Kemudian, dari siapa saudara mendengar? Siapa itu? Motifnya apa kalau khotbah? Saya punya motif tidak lagi untuk sesuatu, tapi saya punya motif supaya saya dan saudara sama-sama jadi seperti Kristus. Kalau kita jadi seperti Kristus, itu agenda tertinggi. Itu disebut panggilan tertinggi. Sebab panggilan ilahi itu tidak ada lawan. Orang Ambon bilang, orang Ambon bilang, saya ada lawan. Tidak ada lawan. Kalau kita punya firman dari siapa kita dengar, orang itu bawa kita jadi seperti Kristus, itu tidak ada lawan. Bukan untuk diberkati saja, untuk sukses saja, untuk diurapi saja. Dan yang ketiga, apa yang kalau saudara dengar? Dari siapa saudara mendengar? Yang ketiga adalah mantap. Bagaimana saudara mendengar? So hebat firman tentang Kristus. Orang yang berkhotbah membawa saudara kepada Kristus, tapi saudara mendengar lau dan flau, maka firman ini tidak akan berdampak. Yes. Haleluya. Haleluya. Jadi ketika beban yang sin habit, tadi apa katakan sin habit, kebiasaan bersalah itu kita melawan, kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa. Saya bilang ini karena saya juga mengalaminya. Tidak bisa kecuali kita berserah pada Roh Kudus. Ku buka hati untuk jawab, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di alam-Mu menyembah-Mu.
Haleluya.